Baik, selamat siang menjelang sore adik-adik. Siang. Siang, Siang, Mbak. Pak. Siang. Siang, Mbak. Oke, kita bertemu lagi di Siang, Pak. dasar-dasar pemrograman pertemuan kedua, di mana kita pada hari ini kita akan membahas tentang pengantar C++ ya. Adik-adik sudah siap untuk menerima materi hari ini? Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Oke, sudah kita Siap, Pak. mulai saja kuliah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa kita awali dengan doa. Nah, sekarang mungkin kita gantian aja ya. Siapa yang mau pimpin doa? Mungkin Fajar udah minggu lalu. Sekarang siapa yang mau jadi volunteer untuk memimpin doa? Silakan Puja. Ya, selamat siang teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Puja ya telah memimpin doa kita pada hari ini. Baik, untuk mempercepat jalannya kuliah kita pada hari ini, kita langsung saja mulai kuliah kita di pertemuan kedua tentang bahasa C++ ya. Nah, adapun capaian pembelajaran daripada mata kuliah di pertemuan dua ini itu adalah kalian harus mampu mengenal bahasa pemrograman C++ ya, kemudian dapat menggunakan bahasa C++ itu ya. Nanti apa saja yang diperlukan untuk menjalankan C++ ini lagi sebentar saya akan jelaskan. Bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, mungkin minggu lalu kita telah membahas tentang apa itu bahasa pemrograman. Kita review lagi, mungkin siapa yang masih ingat apa itu bahasa pemrograman? Di pertemuan pertama kita kemarin sudah kita bahas tentang apa itu bahasa pemrograman. Silakan. Siapa mau urun pendapat apa itu bahasa pemrograman? Minggu lalu sudah ya. Saya, Pak. Silakan. Angkat tangannya. Oke, Abu Sufyan. Bahasa pemrograman. Jelas, Pak, suara saya? Suaranya nggak muncul, Sufyan. Halo, udah. Ya, silakan. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintak dan sistematik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Oke, ada pendapat yang lain? Ya, silakan. Real apa real? Bilangan real. Real. Bahasa pemrograman yaitu bahasa yang berfungsi untuk membuat suatu program melalui kumpulan kode-kode instruksi ke dalam sebuah mesin komputer. Sekian, Pak. Melalui mesin komputer ya. Oke. Ada lagi, kalau ada yang mau berpendapat, tolong di open cam-nya ya, biar kelihatan juga wajahnya. Itu aturan kita ya. Ada lagi? Yang lain? Bagus. Hampir dua sama ini ya. Instruksi untuk menjalankan perintah-perintah di dalam sebuah komputer. Yang lain? Mungkin lagi satu pendapat lagi, silakan. Mana yang lain? Yuk, siapa? Lagi satu orang aja.
Silakan angkat tangannya. Ada? Kalau tidak ada, poinnya angus. Ya, Aldi. Bahasa Silakan Al. Ya, terima kasih atas waktunya. Bahasa pemrograman yaitu sekumpulan instruksi yang diperintahkan ke komputer untuk melakukan tugas tertentu. Sekian. Oke. Ada? Cukup? Itu aja? Ya, jadi itu ya, hampir semuanya menjawab benar. Jadi intinya adalah sebuah instruksi yang dijalankan ke komputer, itu intinya ya. Jadi instruksi-instruksi tersebut dibuat dalam bahasa pemrograman sehingga komputer itu ngerti apa yang kita mau perintahkan. Ya, misalkan mau menampilkan apa, itu kita harus buat ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan dulu tentang bahasa pemrograman yang sudah minggu lalu kita bahas. Cukup ya. Kita lanjut ya untuk bahasa pemrograman C++. Nah, ini lambang daripada C++. Nah, dalam tugas kemarin itu kalian sudah mencari beberapa jenis bahasa pemrograman ya selain C++. Mungkin ada yang bisa membantu saya apa saja bahasa pemrograman selain C++? Ya, Dipta. Bahasa pemrograman selain C++, Java, PHP, Oke. Python, sama JavaScript. Ya, Java, apalagi? Java, Python, PHP, Apa? PHP, oke. Lagi? C, Ya, C kan udah C++ lah yang mewakili ya. Apa lagi? Java, PHP, ada lagi apa? Python, Python ya. Terus? Bukan ular Python ya. Itu. itu aja Pak. Oke, yang lain. Selain Java, PHP, Python. Ya, Fajar. Tadi udah disebutin Python, Java, JavaScript. Saya nambahin Swift sama MATLAB, Pak. JavaScript ya. Apa lagi? Ya. Swift. Pak, nggak kedengeran saya. Swift, itu. Pak, Swift. Ya. Swift, oke. Saya nggak pernah pakai soalnya. MATLAB ya. Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin dalam beberapa bahasa pemrograman itu ada yang berorientasi objek, ada yang prosedural, ada yang menurut functionnya. Kalau C++ ini kira-kira untuk pemrograman apa? Kalau boleh saya tahu. Yang lain, Fajar aja. Yang lain. Tergolong ke dalam bahasa pemrograman bertipe jenis apa? Ada pemrograman berorientasi objek, prosedural, atau function. Ya, Alif, silakan. Ingat di open cam-nya ya. Silakan. Ini angkat tangan tapi nggak ngomong, ini gimana? Yuk, Alif, mana dia? Hilang nih. Oke, lewat. Yang lain, oh ya ini udah. Silakan, Alif. Hilang lagi. Suaranya hilang tuh, Alif. Oke, kita kasih kesempatan yang lain dulu. Ya, Alif, silakan perbaiki dulu gininya. Malah hilang dia sinyalnya di pegunungan berarti ini. Ayo, yang lain. Ada?
Termasuk jenis apakah jenis pemrograman bahasa C++? Yang lain mana nih? Pada tidur semua ini. Ayo, yang lain mana? Dipta, udah tadi Dipta. Nggak boleh double-double. Coba siapa ya? Yunita, mana Yunita? Pada tidur nih semua nih. Halo? Yunita mana Yunita? Ya, Pak. Ya, tergolong dalam jenis apakah bahasa pemrograman C++ ini? Kalau menurut Yunita? Void atau kosong adalah tipe data yang tidak bertipe karena mempunyai ukuran 0 bar. Kok gitu sih jawabannya? Saya cuma nanya, tergolong jenis apakah bahasa pemrograman C++ ini? Berorientasi objek, prosedural, atau function? Yunita dulu deh. Apa ya? Dek Yunita? Pas? Yang lain. Siapa tadi angkat tangan? Ya, Sinta. Sinta dulu ya. Iya, Pak. Menurut saya C++ itu termasuk yang bersifat prosedural. C++ orientasinya pada objek atau dalam bahasa pemrograman disebut object oriented programming. Oke, itu ya. Jadi C++ ini punya keunggulan dia bisa prosedural, bisa juga berorientasi objek gitu ya. Itu kelebihan daripada C++ gitu ya. Nah, itu tentang C++. Oke, kita lanjutkan lagi. Next. Oke. Ini sejarah ya, sekilas saja, mungkin tidak terlalu panjang lebar di sini. Jadi C++ itu ditemukan oleh siapa namanya nih? Nah ini ya, Bejarney Strostrup, susah sekali namanya ya, Bejarney. Saya nggak tahu orang kebangsaan apa, tapi dia cukup fenomenal karena dia menemukan bahasa pemrograman yang sebelumnya mungkin belum secanggih pada saat itu ya, di 1982, secanggih C++ seperti yang mungkin ada lihat saat ini ya. Kalau dulu mungkin masih full command prompt, jadi bahasa pemrograman ini masih dijalankan secara menggunakan perintah di keyboard saja gitu. Kalau sekarang kita sudah bisa klik gitu ya, jadi tinggal ngeklik aja, tinggal ketik ya. Kalau dulu masih sifatnya command prompt, full command prompt menggunakan command line yang ada di sistem operasi pada saat itu. Karena pada tahun 82 itu ya sistem operasi tidak seperti Windows saat ini gitu ya, yang bisa diklik gitu ya. Kalau dulu masih command prompt, sih ngetik gini ya. Jadi perintahnya semua ngetik, menjalankan menampilkan, ngeprint itu semua pakai perintah command prompt. Nah, itu tentang sejarah. Nanti silakan baca-baca saja ya. Saya tidak akan mengulas itu terlalu banyak. Kita lanjutkan. Nah, ini ya, yang paling penting itu adalah untuk menjalankan sebuah bahasa pemrograman itu kita butuh yang namanya kode editor ya, atau IDE yang kita sering sebut sebagai IDE, Integrated Development Environment ya, bahasa Inggris saya agak belepotan. Jadi itu merupakan lingkungan kerja untuk integrasi bahasa pemrograman itu sendiri ya. Jadi untuk mengelola bahasa pemrograman misalkan seperti C++ ya, untuk membuat kode programnya, untuk memanggil library-nya, fungsi-fungsi yang lain gitu ya, kemudian untuk menjalankannya seperti apa, mengcompile seperti apa,
itu terintegrasi secara keseluruhan di IDE ini ya. Nah, kita mengenal banyak macam IDE yang ada di bahasa pemrograman C++ gitu ya. Nah, ini pengertian daripada IDE sendiri itu adalah program komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak gitu ya. Misalkan kalau kita ingin menampilkan sebuah fungsi atau menampilkan sebuah fitur-fitur, itu kita lakukan di sana gitu ya. Kita tidak buat kodenya lagi gitu ya. Tapi kita cukup memakai yang sudah disediakan oleh IDE gitu. Sehingga kita lebih mudah untuk melakukan pemrograman. Ya, sampai sana ada pertanyaan dulu IDE? Jelas ya? Jelas apa itu IDE? Editor untuk bahasa pemrograman. Sama seperti misalkan kalau kita ingin mengetik sebuah surat, itu kita butuh yang apa cocoknya kira-kira? IDE yang cocok untuk mengetik surat itu apa misalkan? Di komputer kita, editor apa dipakai? Misalkan Microsoft Word gitu ya, untuk ketik surat. Misalkan kalau kita ingin membuat hitung-hitungan gitu. Nah, cocoknya adalah Excel itu misalnya. Ya, jadi seperti itu fungsi IDE. Jadi untuk menjalankan atau melakukan pemrograman butuh yang namanya IDE. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita kenal IDE untuk C++ itu adalah dep C++ gitu ya. Masih banyak ada IDE yang lain ya. Ada Visual Studio, ada PS Code gitu ya, ada Borland dan banyak lagi yang lainnya. Tapi kenapa saya memilih dep C++ ini karena dari sisi ukuran itu tidak terlalu besar ukuran filenya, jadi tidak membutuhkan memori yang banyak di komputer Anda. Nah, itu salah satu keunggulan daripada dep C++ ini ya, dan gampang digunakan, tidak ribet gitu ya, dan tidak berat, khususnya tidak berat, ini yang paling saya senangin gitu ya. Nah, nanti silakan Fajar. Mau nanya Pak, itu aplikasinya tuh berbayar apa gratis Pak? Kalau yang ini gratis ya, sebenarnya sudah saya kalau sebenarnya pertama aja kita pada saat register aja kita berdonasi istilahnya ya, ada istilahnya bukan open source, kalau dibilang gratis amat sih enggak gitu ya. Nah, nanti saya sudah cantumkan linknya di Classroom, silakan kalian install ya, kemudian tinggal kalian pakai. Jadi seperti itu. Jadi sudah saya dulu pertama pada saat download itu melakukan donasi ya. Jelas kira-kira? Ya Pak, jelas. Oke. Ya, nanti silakan kalau kalian mau berdonasi sendiri, download sendiri ya silakan. Tapi di link link di materi di Classroom-nya sudah saya sediakan untuk kalian bisa install, kemudian kalian gunakan ya secara gratis ya. Itu kira-kira dep C++. Kemudian nah, ini memulai dep C++ ini tampilannya seperti ini ya, memang agak jadul tampilannya karena rata-rata untuk IDE bahasa pemrograman dasar itu jadul-jadul ya. Saya nggak begitu bukan, sebenarnya bisa pakai PS Code yang lebih kekinian, tapi berat sekali gitu ya. Ya cukuplah untuk pemrograman dasar kita pakai dep C++ ini gitu, supaya lebih memudahkan ya, sehingga kalian tidak bingung cara menginstal. Kalau yang ini cara instalasinya cukup mudah gitu ya. Nanti silakan dicoba, nanti ada tugas untuk menginstal ini ya, langkah-langkahnya seperti apa nanti dibuat gitu ya. Oke, saya lewatin saja cara menginstalnya karena itu menjadi penugasan nanti. Nah, kemudian kita lanjut sebelum mencoba bahasa pemrogramannya, kita harus mengenal dulu beberapa istilah-istilah di dalam
lingkungan bahasa pemrograman, terutama C++ ya. Nah, yang pertama itu adalah identifier ya. Identifier itu adalah suatu nama yang biasanya dipakai dalam pemrograman ya, untuk misalkan menyatakan sebuah variabel, konstanta, tipe data atau fungsi ya. Variabel, konstanta, tipe data dan fungsi ini kita akan membahasnya pada pertemuan berikutnya ya. Jadi tidak pada hari ini gitu ya. Nah, yang penting kalian tahu dulu fungsi-fungsi daripada identifier itu untuk membuat itu ya. Variabel itu contohnya adalah misalkan ketika kalian ingin membuat sebuah entitas dalam bahasa pemrograman, misalkan kalian sebagai mahasiswa kan punya misalkan name, nama, itu kita sebut sebagai variabel ya. Nanti minggu depan itu lebih lanjutnya kita akan bahas. Kemudian bahasa pemrograman C++ itu adalah bahasa yang case sensitif ya, jadi mohon berhati-hati ya dalam memprogram. Jadi artinya itu adalah case sensitif, jadi huruf besar dan huruf kecil itu akan dianggap berbeda ya. Jadi satu kata aja misalkan kalian mengetik nama ya, namanya misalkan yang pertama kalian pakai adalah N-nya N kecil, kemudian dipanggilnya pakai N besar, nama meskipun katanya sama nama gitu ya. Nah, itu akan dianggap berbeda. Jadi sehingga nanti menyebabkan programnya tidak akan mau berjalan alias error gitu ya. Nah, itu perlu kalian pahami ya, bahwa di dalam C++ itu sifatnya adalah case sensitif, sangat sensitif sekali gitu ya. Jadi beda misalkan kalau ada titik aja yang lebih satu atau spasi lebih satu ya, itu akan dianggap case sensitif. Jadi akan menyebabkan banyak error gitu ya. Nah, ini yang sering saya temukan di pengalaman-pengalaman sebelumnya kakak tingkat kalian itu ketika memprogram awal itu ya kebingungan sendiri gitu, karena apa? Karena apa? Dia nulisnya apa, bacanya apa gitu ya, beda, sehingga menyebabkan program itu error. Misalkan bikin nama gitu ya, di atas sudah benar nama tapi di bawahnya kurang A lagi satu gitu. Nah, itu cukup harus berhati-hati. Makanya belajar bahasa pemrograman itu harus jeli gitu ya, harus lebih istilahnya lebih teliti lagi gitu ya, lebih teliti lagi. Ya, nah itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini aturan penulisan identifier dalam C++ ini perlu diperhatikan itu seperti ini ya. Selain case sensitif, dia juga tidak boleh dimulai dengan karakter non huruf. Misalkan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu tidak boleh. Ya, non huruf itu misalkan huruf A boleh ya, dan A sampai Z pokoknya boleh. Gitu. Huruf pertamanya ya. Selebihnya ke belakangnya boleh. Gitu ya. Kemudian tidak boleh ada spasi, ya, tidak boleh ada spasi. Kemudian lagi tidak boleh mengandung karakter-karakter khusus yang misalkan tanda seru, tanda asterik atau bintang dan yang lainnya itu tidak boleh gitu ya. Kecuali dalam nanti menggunakan operator ya, operator nanti apa itu operator nanti pada pertemuan selanjutnya itu juga akan dibahas tentang operator. Jadi operasi aritmatika, tambah, kali, kurang dan seterusnya itu boleh. Tapi kalau menggunakan identifier atau apalagi menggunakan nama variabel itu jelas sangat ditentang, tidak boleh gitu ya. Kemudian tidak boleh menggunakan reserved word yang ada dalam C++. Misalkan contohnya adalah void, ya, main, integer, gitu ya, string dan yang lainnya, itu yang tidak boleh. Jadi bahasa-bahasa yang fungsi cout itu tidak boleh ya, untuk selain yang ada di reserved word atau fungsi-fungsi kata dalam bahasa pemrograman C++ itu sendiri ya, sintaks-sintaksnya. Mungkin kalian pertama kalau belajar bahasa pemrograman akan bingung menghafalkan. Ya kalau menurut saya sih tidak usah dihafalkan, gitu ya. Nanti lama-kelamaan juga akan ingat ya. Kalaupun tidak ingat nanti kalian bisa cari ya, cari di misalkan di internet ya, cara yang penting logiknya kalian kuasai gitu ya, logika untuk memprogram itu yang
seninya memprogram itu di sana ya. Jadi kalian tidak perlu hafalkan sekian banyak source code gitu ya. Kalau saya disuruh menghafalkan sekian banyak source code ya mati ya. Otak saya terbatas itu, jadi tidak mungkin saya menghafal sekian banyak sintak atau perintah-perintah yang ada di bahasa pemrograman gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan nanti saya lupa gitu, pasti saya akan cari di internet gitu ya. Jangan kita sudah di atau di buku gitu ya, boleh. Kita sudah dibantu menggunakan teknologi, dimudahkan dengan menggunakan teknologi, jadi kita memanfaatkan itu ya. Karena otak kita terbatas untuk nyimpen hal demikian rupa. Yang penting logikanya nanti benar gitu ya. Logika memprogram itu yang penting sebenarnya dalam memprogram ya. Ya, jelas kira-kira ya. Halo, masih dengar? Jelas, Ya, Pak. jelas. Oke, itu ya yang perlu. Jadi kalian tidak usah khawatir karena apalagi sampai takut salah, enggak ya. Kalau misalkan kalian takut salah memprogram, enggak selesai-selesai nanti ya. Jadi memprogram itu try and error ya. Kalau sudah merah jangan takut merah, nanti tidak meledak apa komputernya gitu ya. Jadi kalau merah ya udah merah berarti salah. Coba lagi yang lain, jangan putus. Nah itu yang ketiga itu jangan putus asa, jangan cepat putus asa baru error merah terus, jangan putus asa udah dilempar laptopnya gitu. Jangan sampai gitu ya. Coba kira-kira diteliti dulu kira-kira di bagian mana yang salah, itu caranya. Jangan serta-merta kalian kalau baru salah satu baris aja salah gitu ya, udah nyerah begitu aja ya. Ya misalkan kalau silakan ada yang bertanya kayaknya tuh. Ada pertanyaan? Enggak ya? Kalau ada pertanyaan silakan angkat aja tangannya ya, nanti biar bisa kita diskusikan langsung gitu ya. Nah itu trik bagaimana memprogram ya. Nah, sekaligus saya perkenalkan di fitur-fitur pemrograman terutama C++ itu apa saja. Kemudian ada yang namanya library ya, library. Nah ini juga sangat penting dalam bahasa pemrograman karena library itu adalah cara untuk mengakses alamat memori. Jadi tanpa sebuah file atau library yang disebut dengan kita sebut sebagai nanti file header. Jadi dalam program C++ itu ada yang namanya file header yang akan kita gunakan untuk memanggil atau menggunakan akses di memori. Karena sejatinya kita memprogram itu adalah kita menggunakan akses prosesor dan memori yang ada di komputer kita. Ya nanti mungkin lebih banyak bagaimana mekanisme itu terjadi sebenarnya di mata kuliah di sistem operasi itu ya. Jadi kita misalkan mau menampilkan sebuah sebuah teks atau menuliskan sebuah teks, itu kita harus mengakses ke alamat memorinya dulu gitu. Sehingga dia bisa menyimpannya secara sementara dulu. Jadi seperti itu. Nah, fungsi daripada library ini itu adalah untuk mengakses file-file itu. Ya, misalkan kalau ingin menginput output untuk menampilkan sebuah teks dan menginput sebuah teks di dalam program kita butuh yang namanya ini ya, IOStream ya. IOStream itu untuk fungsi menampilkan atau menggunakan perintah misalkan seperti cin. Cin itu adalah untuk memasukkan data atau teks ke dalam komputer ya. Kemudian cout untuk menampilkan ya, dan yang lainnya ya. Nanti silakan nanti di tugas kedua itu kalian akan mencari tentang macam-macam library ya, apa saja library yang ada dalam C++, jangan di bahasa pemrograman lain karena kita akan belajar selama satu semester ini adalah C++ ya. Itu silakan dicari apa saja macam-macam library itu, kemudian apa fungsinya gitu ya. Seperti misalkan kalau IOStream ini kan untuk menampilkan cin, cout, endl dan ens ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini langkah berikutnya setelah kita mengenal library, setelah itu kita membuat programnya dan menjalankan. Setelah
membuat programnya, sebelum kita menjalankan programnya, kita perlu yang namanya kompilasi, atau kita sering menyebutnya sebagai mengcompile program. Jadi mengcompile itu ibaratnya seperti misalkan kalau kita melakukan pemrograman, kan kita buat perintah-perintah itu di IDE tadi ya, menggunakan Dev C++. Nah, itu baru mentahnya ya, belum dikompil. Setelah dikompil, itu nanti akan menjadi sebuah perintah-perintah yang akan di-executable atau dijalankan oleh mesin ya. Dijalankan oleh mesin, atau dalam hal ini adalah mesin komputer gitu ya. Sehingga komputer bisa tahu ini program itu mau ngapain. Itu yang kita sebut sebagai compiler ya. Jadi melakukan compile. Jadi pertama source code itu akan mengakses sebelum melakukan kompilasi, dia akan melakukan preprocessing ya. Jadi melakukan preprocessing ini dipersiapkan program-programnya, apakah nanti misalkan dicek apakah program-program itu ada error atau kurang ya, sintaknya itu di sini dicek di preprocessor ini. Setelah itu selesai baru di compile. Setelah itu baru di-linkkan untuk dijalankan ke dalam sebuah programnya, dijalankan di komputer kita, di executable. Nah, dalam proses kompilasi ini semua kode sumber itu dibaca terlebih dahulu gitu ya. Dan jika ada kesalahan menulis program, itu dibentuk kode mesinnya sehingga program itu dapat dijalankan dengan baik ya. Kalau dia ada kesalahan berarti dicek dulu, diperbaiki kodenya. Setelah itu baru program melakukan tugas ini, itulah yang kita sebut sebagai compiler. Dan program hasil compiler itu kita sebut sebagai executable ya, executable yang dimana program ini sudah bisa kita jalankan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, program C++ ini khususnya menggunakan Dev C++ ini nanti kita jalankan di sana semuanya gitu ya. Jadi mulai menjalankan, mengkompilasi, kemudian menampilkan hasilnya di sana gitu ya. Oke, kalau sudah mari kita uji cobakan langsung gitu ya. Nah, di sini saya sudah menginstal, jadi saya tidak perlu lagi ajarkan untuk kalian menginstal Dev C++ ya. Nanti kalian tinggal sorry, baterai saya mulai habis. Kalian buat di tugasnya itu cara menjalankan dan juga cara menginstal daripada C++ ya. Kita coba buka Dev C++ ini. Bisa lihat di layar monitor saya ya? Bisa, Pak. Adik-adik? Halo? Halo Pak, bisa Pak, bisa. Halo, Pak. Bisa Pak. Adik-adik bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Halo? Bisa Pak, bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa dengar suara saya ya? Bisa. Bisa Pak. Coba satu orang berbicara, saya kok nggak bisa dengar suara kalian. Halo. Bisa, Pak. Bisa ya? Siapa tadi jawab? Aldi bisa dengar suara saya? Coba ngomong Al. Ya, bisa Pak. Kedengaran dengan jelas. Oh ya, baru ya, sorry.
Dengar ya? Siap, terdengar. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, ini lingkungan kerja Dev C++ pada saat kita pertama membuka ya. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah file new, kemudian project ya. Nah, ini project ini kita pilih yang konsul ini yang warna hitam ini. Ya, baru kita namai projectnya apa, misalkan pertemuan 2 ya. Ini contoh aja ya, pertemuan 2. Kita oke ya. Nah, simpan projectnya di mana? Kalian bisa bikin folder baru, misalkan namanya adalah DDP ya. DDP, dasar-dasar pemrograman. Kita simpan. Nah, secara otomatis dia akan menampilkan ya kode ya, kelas baru yang namanya ini ya, kelas baru yang namanya ini. Ya, bisa lihat ya. Siap, bisa. Oke, nanti bisa kira-kira mencobanya ya. Oke, nah ini harus kalian punya laptop dulu kalau mau menjalankan ini gitu ya. Kalau enggak, saya sudah sediakan alternatif tanpa install. Kita bisa mengakses. Ini saya kopikan dulu. Mungkin kalian bisa langsung uji coba di mana ini namanya Programmis ya. Nah, kalian bisa, saya linknya itu kalian bisa jalankan di handphone kalian ya, tanpa install. Jadi ini tinggal buka di browser Anda ya, tampilannya seperti ini gitu ya. Jadi kita jalankan. Nah, saya ke Dev C++-nya dulu ya. Ke Dev C++-nya dulu. Nah, secara default itu kita punya yang namanya file header. Ini file headernya ini ya. Include apa namanya, tanda pagar, include kurung korawal seperti ini, iostream. Kemudian di bawahnya selalu kita tulis using ya namespace spasi std ya, titik koma ya. Kemudian di sini kita buat untuk apa namanya, untuk program utamanya misalkan integer main dalam tanda kurung ya, kemudian tanda kurung kerawal. Jadi seperti ini. Ini awal program kita. Nah, kita perlu menyimpannya lagi setelah kita tuliskan programnya, kita pakai ini C++ ini ya. Oke. Misalkan kita ketikkan di sini cout untuk menampilkan ya. Misalkan kata halo dunia ya. Oke, setelah itu kita simpan, baru kita jalankan. Cara menjalankan ini compile dulu ya. Kalau ada kesalahan dia akan melakukan menampilkannya. Tapi kalau sudah sukses, dia tidak akan menampilkan pesan error. Baru kita F11 ya, F12 untuk menjalankannya. Nah, ini ya. Inilah yang disebut dengan executable-nya. Jadi langsung menjalankan X-nya ya. Nah, ciri-cirinya file executable adalah dia menjalankan programnya itu seperti ini. Jadi nanti tampil halo dunia gitu ya. Bisa, adik-adik bisa lihat di layar monitor saya? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya, yang saya jelaskan tadi. Jadi pertama kita compile. Ya, kalau tidak ada kesalahan langsung kita run ya. Run itu, atau langsung aja compile run itu F11. Ini langsung menjalankan ya. Nah, misalkan halo dunia gitu ya. Saya tulis di bawahnya lagi. Misalkan halo dunia, nama saya Suta ya. Suta. Ctrl S. Baru kita jalankan F11. Nah, dia akan berubah ya. Halo dunia. Nah, ini nyambung ya. Kenapa nyambung? Karena
checkout-nya nggak ada enter-nya di sini ya. Untuk menambahkan enter kita bisa pakai di belakangnya di sini ENDL ya, ENDL. Ya. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Halo dunia, nama saya Suta ya. Nah, ini kalau kita menggunakan Dev C++. Nah, mungkin adik-adik bisa menggunakan ini ya, compiler ini ya. Bisa adik-adik lihat ya. Saya perbesar lagi. Oke. Ya. Nah, cuman di sini tidak membentuk sampai ke apa namanya? Tidak membentuk sampai ke executable-nya karena ini online gitu ya. Jadi cuman dia tampil aja, tapi secara program itu bisa dibuat di sini. Dan dia tidak bisa disimpan itu seperti di Dev C++, dia bisa disimpan programnya. Kalau di sini untuk dicoba aja gitu ya. Nah, kita misalkan tampilkan yang sama, saya copy saja yang di sini. Ya, kemudian saya tampilkan di sini. Oke, nah apakah ini jalan? Saya run. Oh, ternyata jalan ya. Misalkan halo dunia, nama saya Suta ya. Nah, coba adik-adik jalankan menggunakan link yang ada di chat saya. Siapa yang mau mendemokan? Silakan di share screen-nya ya. Yang terutama yang menggunakan apa? Laptop atau yang pakai handphone juga bisa gitu ya, akses saja ya, akses saja di sana. Silakan, ada yang mau coba? Ada? Untuk membuat program ini dulu. Hello dunia. Nih. Ya, baris pertama itu adalah untuk file header-nya, ya, include USstring. Kemudian di berikutnya adalah using namespace std. Ini wajib hukumnya untuk mendeklarasikan ya, untuk mendeklarasikan bahwa kita akan memakai file system ini, ya, itu using namespace std. Baru ini yang di bawah kalau ada komen seperti ini nggak usah dihiraukan, nah, kayak gini aja. Silakan. Lalu kita checkout. Checkout itu untuk menampilkan ya, untuk menampilkan teks ya, untuk menampilkan teks. Checkout tanda lebih kurang seperti ini, tandanya ke sini ya, ke arah kiri. Ya, nanti beda dengan check-in itu ke arah kanan ya, dua kali. Baru tanda petik 2, ya, tanda petik 2, baru kata yang di dalamnya. Ini kalian mau bikin apapun bisa di sini ya. Misalkan kalau mau bikin senyum itu apa, pakai, ya nggak bisa ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa kita bikin emoji di sini. Teks biasa aja ya. Kemudian ENDL itu adalah untuk enter ya, enter. Atau kalian bisa tulis ENDL itu sebagai misalkan garing ya, garing sini. N, gitu ya, garing N, nanti enter artinya. Nanti 2 kali enter deh ya, 2 kali enter karena kita melakukannya 2 kali. Atau tanpa ENDL kita hapus di sini. Ya, kita jalankan lagi. Ya, jadi seperti itu. Ada yang mau men-share, mencoba dulu? Silakan share screen-nya. Ini ada iklannya di atasnya. Ya, namanya juga saya juga baru menemukan ini, jadi bisa secara online. Kita bisa saling kalian bisa, silakan. Keluar ternyata. Silakan Supian, silakan di-share dulu ininya, dicoba sehingga teman-temannya bisa lihat. Saya stop screen-nya dulu. Silakan. Yang mau nyoba Abu Sufyan, silakan share screen-nya dulu. Halo? Masih dengar suara saya?
Bisa sub, apa sih panggilannya, sub apa abu? Kalau abu jadi abu. Yo, oke. Hello guys, oke siap. Coba ketik, tampilkan nama kamu. Halo guys, nama saya Abu Sufyan. Biar bisa teman-temannya lihat. Jadi enternya yang cara cepatnya pakai apa Pak tadi Pak? Garing N nih garing N. Garing ke sini ya, garing N. Ini udah ada contohnya di sini di layar saya. Oh, udah berhenti ya. Garing N ini spasi garing. Spasi dulu. Ketik spasi dulu. Nah, garing. Slash apa namanya? Garis ngeyek gitu. Ah, itu Fajar. Kebalik bukan yang itu. Miringnya ke sini bukan ke sini. Ah, itu baru enter. Ya, check out lagi untuk menampilkannya. Ingat perintah apa tuh check out-nya banyak sekali U-nya. Salah tuh, Bu. Nah, good. Nama saya Abu ya panggilannya. Oke, jalankan. Kok nggak tampil? Nah, halo guys, nama saya Abu. Good. Abu Sufyan ya. Yang lain. Coba Ya. lagi satu, coba. Makasih Abu Sufyan. Sama-sama Pak. Yang lain. Lagi satu orang aja, siapa volunteer lagi. Biar semuanya bisa ya. Nah, ini yang online ini kita gunakan pada saat kuliah online seperti ini ya. Nanti untuk membuat tugas tetap buatnya di C++ ya. Atau yang belum punya laptop ya mau tidak mau pakai yang ini juga gitu ya. Ya boleh lah. Cuman nggak maksimum gitu. Hanya untuk latihan bisa gitu ya. Tapi kalau mau buat program yang serius agak susah di sini ya. Nanti kalau di reload lagi internetnya hilang dia. Silakan. Tapi untuk tahap pelatihan awal sih bisa ya, bisa. Siapa lagi satu orang? Sukarelawan dapat poin. Yuk. Jangan takut salah. Beranikan dirimu. Ini yang lain mana ini? Perlu ditunjuk-tunjuk kalinya. Kayaknya ini perlu ditunjuk-tunjuk ini. Yang lainnya tidur ini. Farhan. Mana Farhan? Pak. Yo. Pak minta contohnya. Ya. Share. Di-share laptop atau handphonenya sama-sama bisa. Iya, siap Pak. Di-share, coba diketik ya. Oke, sip. Ini kita coba di handphone ya. Nah. Oke. Good. Nah, itu kelihatan ya. Tampilkan halo apa gitu. Nah, itu hapus dulu. Ini tadi apa lanjutannya Pak? Check out. Di bawah IO stream using namespace std titik koma bukan koma, titik koma ada ya. Oh ya, betul. Check out. Oke. Mana tanda itu agak susah di handphone mau.
Mana itu tanda itu? Kurang. Nah, petik 2. Petik 2. Ada itu dia udah. Oke. Ya, ketikkan nama kamu lah. Halo, nah siapa? Halo. Halo apa itu? Halo world. Di dalamnya itu, di dalam petik itu salah itu. Hello world spasi. Nah, tanda petiknya tadi hilang. Oh ya Pak. Ya, santai. Nah, itu hapus dulu belakangnya. Di dalam tanda petik, ingat ya, menulis gini di dalam tanda petik ya. Nah, itu di belakang. Nah, garing Enter nih Pak. belum, di belakangnya titik koma lagi sih. Nah, itu titik koma. Oke, enter, check out. Ya, nama kamu siapa? Farhan. Oke, bahasa Inggris. My name is Farhan. Titik koma di belakangnya lagi. Oke. Itu return 0-nya dihapus saja itu yang di bawah itu. Nah, itu kita tidak perlu pakai itu ya. Oke, kita jalankan. Oke, sukses ya. Yang lainnya kira-kira bisa ya? Bisa. Pak. Angkat tangan kalau mau. Ya, Fajar, gimana Jar? Ini kok saya jadinya beda Pak ya? Beda gimana itu? Coba tampilkan. Jadinya. Di share. Kamu pakai apa di laptop? Iya Pak. Salah. Jadi ada gini ya. Salah itu belum lengkap itu. Oh salah. Tutup kurungnya dulu di bawah itu. Ini Pak. Tanda petik 2. Oke. Nama siapa? Titik koma. Enter. Kurung tutup, kurung awal tutupnya belum, yang di atas itu tutup dia. Enter dulu. Enter. Tutup kurungnya sama kayak yang di atas itu. Tapi tutup ke arah berlawanan, jangan ke arah yang sama. Ingat kalau buka, ingat tutupnya gitu ya. Mana kurung nih? Kurung kurawal. Benar? Ya, coba jalankan. Kurung kurawal bukan kurung biasa. Di samping P itu, di samping P, huruf P itu ada. Nah, itu Abu Sufyan tuh, ngerti itu. Ini Pak. Nah, coba jalankan. Kamu bukan titik koma tuh yang di checkout yang pertama itu hello world, itu spasi garing N. Ya. Nah, itu titik koma, itu bukan titik 2, itu titik 2 itu. Titik koma Pak. Nah, itu pindahkan ke dalam yang garing N itu. Ini. Di dalam apa? Di dalam petik itu. Pokoknya kalau mau gini harus di dalam tanda petik 2 itu ya. Di sini udah tuh. Nah, itu petiknya di sana. Oke, udah. Jalankan. Nah, itu mau. Ya, hati-hati ya. Jadi sekecil apapun kesalahannya berarti dianggap salah sama dia ya, meskipun cuman satu huruf atau satu karakter kalian salah ngetiknya ya mengakibatkan error kayak tadi ya. Nah, itu yang perlu kalian
kalian pahami ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Saya kira untuk membuka ini saya kira sudah cukup. Untuk membuka program bisa ya. Nanti install, kalian coba sendiri install, kemudian buka project baru. Saya ulangi ya cara membuka project baru. Saya share screen lagi. Sorry. Ya, saya share screen lagi. Bagaimana cara membuka project baru ya? Caranya saya ulangi lagi. Saya close yang ini ya. Caranya adalah new project ya. Kemudian kalian pilih konsol ini yang pakai dev. Jadi bikin tugasnya pakai ini ya. Yang punya laptop, kalau enggak ya yang enggak punya laptop, punya handphone aja pakai yang tadi, ya link yang tadi. Itu disimpan linknya baik-baik. Kemudian kalian pilih OK di sini. Beri nama proyeknya dulu ya. Ya nama proyeknya bebas, ya terserah kalian ya. Jangan sekali-sekali mengisi spasi, yang memberikan nama apapun itu jangan diisi spasi ya, memberi nama file dan seterusnya. Ya, kalau kalian mau buat nama project, sebaiknya huruf depannya itu huruf kecil ya, misalkan project pertemuan 2, misalnya project pertemuan 2, kan 2 kata itu ya. Nah, kata yang kedua itu baru huruf besar ya, pertemuan 2 gitu ya, jangan isi spasi sekalipun gitu ya. Nah, itu caranya, baru kalian klik OK ya. Ini dia saja, ini di sini. Nah, baru nanti akan kalian simpan dev C++ ini ya. Kemudian kalian zip lagi sekali file zip itu untuk menyimpan kode programnya. Kalau tadi project, yang sekarang itu kode programnya, namanya adalah main atau pertemuan 2 CPP ya, terserah nama gininya apa gitu ya. Misalkan nama source code yang akan kita gunakan itu adalah misalkan sama seperti nama projectnya, misalkan bukan project ya, pertemuan 2 CPP ya, pertemuan 2 ya, baru kalian save. Nah, ini nama filenya itu. Jadi di dalam project ini akan ada satu file yang akan kita gunakan untuk membuat program ini ya. Jadi langkah pertamanya adalah kita hapus dulu yang di bawah ini ya, atau semuanya ya, semuanya kita hapus. Kemudian kita buat file headernya itu kita butuh include spasi kurung korawal gini ya, io stream tulisannya ya. Kemudian baru kita using namespace spasi std titik koma ya. Setelah itu baru kita kasih integer main itu untuk membuat kelas utama, baru kurung seperti ini ya, baru kurung korawal buka ya. Nah, itu otomatis dia, baru enter. Nah, di sini kita buat programnya, checkout misalkan apa, halo world titik koma ya. Nah, di sini kalau mau pakai enter pakai slash backslash n ya, kemudian enter, checkout, baru nama ya, nama saya sudah misalkan ya, titik koma ya. Setelah itu baru kita jalankan. Caranya adalah tekan F11. Nanti akan mengcompile dan membuat executable seperti ini ya, dari hello world, nama saya sudah. Jadi begitu kira-kira penjelasan tentang bagaimana memprogram menggunakan C++ secara awal dulu. Ada pertanyaan dulu sampai sana? Silakan angkat tangannya kalau belum jelas.
sebelum kita lanjut ke tugas. Ada? Halo, ada pertanyaan? Siap tidak, Pak? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke tugas ya, nanti di di classroomnya itu sudah saya kasih pengantar C++ ini. Kemudian saya juga akan nanti tampilkan untuk rekaman video kuliah kita pada hari ini. Kalau misalkan ada lupa, nanti silakan boleh diputar ulang di sana ya. Nah, di sini ada materi dan ada file dep C++ yang kalian bisa install di sini. Ya, kalian download, kalian install di komputernya masing-masing. Bagi yang sudah punya laptop, kalau yang belum, pakai link yang saya berikan tadi untuk mengerjakan tugasnya. Jelas kira-kira? Nah, di tugas pertemuan kedua ini itu adalah kalian membuat langkah-langkah dep C++ kalau bisa diuji cobakan langsung. Jadi setiap setiap stepnya itu di screenshot, di setiap stepnya di screenshot ditampilkan. Ya, kalau nggak punya laptop kan nggak bisa nginstal ya. Mau nggak mau harus gabung teman atau ya cari ya referensinya di internet ya, itu banyak sekali ya. Cuman kalian harus pelajari ya. Yang saya butuhkan sih sebenarnya experience kalian atau pengalaman kalian untuk menginstal ini. Ya, karena tidak terlalu susah lah ya, ikuti instruksinya, tinggal next saja gitu ya. Tapi baca instruksinya baik-baik ya. Kemudian nomor 2 itu kalian buat source code-nya dengan menampilkan nama Anda. Tadi kan udah dia mencoba si Farhan sama Abu Sufyan seperti yang tadi itu ya. Kalian buatnya seperti itu. Nah, ingat setiap tugas yang saya berikan itu dibuatnya di Google Doc ya. Jangan di Word. Di Google Doc. Yang dikirimkan itu adalah linknya ya, bukan filenya. Jadi kalau ada yang nanti ngirim file, nanti saya tidak akan nilai. Ya. Jadi buat di Google Doc. Kalau Google Doc kan semua bisa, tidak perlu punya laptop dulu juga nggak apa-apa. Di smartphone kalian juga bisa mengerjakan Google Doc, install Google Doc itu bisa ya, kalian buat tugasnya di sana. Jelas kira-kira? Ingat, share tugasnya, linknya aja di share ke tugas ini, di submit ya. Oke. Mungkin saya dan satu lagi tugas praktikum seperti biasa, karena ini ada praktikumnya, nanti silakan kerjakan modul 2. Nanti silakan sama caranya seperti di pertemuan sebelumnya ya, sama buatnya juga di Google Doc ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk tugas yang kemarin, tugas esainya, saya bisa lihat di sini yang sudah menyerahkan, nampaknya sudah semuanya. Jadi terima kasih sudah semuanya menyerahkan. Nanti saya nilai untuk selanjutnya ya. Mungkin nanti malam saya mulai nilai. Yang tugas praktikum ada lagi 2 orang yang belum mengerjakan. Nanti silakan, siapa, saya tidak akan menampilkannya di sini ya. Yang sudah mengerjakan atau mengirimkan 2 orang, yang belum, yang merasa belum lagi 2 orang, silakan mengirimkan tugas praktikumnya. Ya, sampai hari ini ya, silakan, karena kita akan terus dikejar sama tugas ya, sama setiap pertemuan ada tugas praktikumnya ya. Itu mohon kalau tidak dikerjakan ya kebebelan ya. Nanti kalau sudah lewat, saya sudah nilai, nanti kalian tidak dapat nilai, yang mengakibatkan nanti nilai kalian tidak bisa dapat nilai, nanti kurang nilainya di akhir gitu ya, karena akumulasi itu ya. Jelas kira-kira? Jelas Pak. Ya, silakan Farhan, mungkin ada kurang jelas gimana, silakan. Pak, itu kemarin tugas yang praktikum yang modul 1 kan perintahnya kemarin disuruh gabung ngirimnya di tugas 1 sama buat ISA itu Pak. Terus sama siapa digabung? Kan
ngirimnya tugas praktikum kan digabung di tugas satu, Pak. Jadikan satu kemarin. Enggak, ini sudah ada di sini perintahnya. Yang lainnya kan udah gitu. Nah, ini tugas pertemuan 2 itu beda tugasnya dengan tugas praktikum ya. Nguploadnya juga beda, ada dua tugas. Jadi yang ini sebenarnya untuk tugas teorinya, yang esai ini ya, yang tugas praktikumnya itu untuk praktikum ya. Ini kan di mata kuliah ini sebenarnya 4 SKS itu ya. Kalau kita tatap muka seperti ini, 4 SKS itu kali 50 menit, 200 menit, berapa jam. Itu sekian kita harus online. Jadi makanya saya siasati dengan mengasih kalian adalah tugas praktikum, uji coba langsung gitu ya. Jadi nguploadnya berbeda. Ya nilainya juga nanti yang praktikum juga berbeda nanti, poinnya. Seperti itu, Pak. Kemarin saya sudah ngirim, Pak. Tapi kenapa? Yang modul 1 tuh tugasnya saya gabung di ngirimnya di tugas di split aja, di split ya, di split, jangan dijadikan satu, di split 2 doc, Google Doc bikin ya, di 2 Google Doc bikin, kamu ulangi submitnya ya. Nanti kan saya bisa lihat historinya karena kamu sudah bilang. Ya. Ya Pak, siap, nanti saya kirim ulang. Ya, ikuti instruksi apa yang gini ya, jangan menginterpretasikan sendiri gitu ya. Kalau nggak ngerti tanya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada, ini kan udah jelas-jelas ada dua tugas ya, tugas yang pertama di sini ya tugas esai. Kemudian yang kedua itu adalah tugas praktikum ya, di mana tugas esai ini itu dibuat di Google Doc, kemudian di tugas praktikum juga dibuatnya di Google Doc. Jadi penugasan saya selalu kalau membuat tugas seperti ini itu di Google Doc ya, 2 berarti bikin linknya ya. Nanti untuk yang pertemuan berikutnya yang kedua sama hari ini ya, itu yang pertama adalah tugas pertemuan 2 ya, yang kedua itu adalah tugas praktikum, biar nggak bingung saya ganti aja namanya ya, tugas praktikum modul 2 gitu ya, modul 2 ya. Oke, dan nanti uploadnya di sini ya, yang untuk tugas praktikumnya. Kalau yang tugas pertemuan 2-nya di sini ya, tugas teorinya maksudnya. Jelas kira-kira pasangannya? Yang lainnya juga ya, perhatikan ya. Nah ini udah ada yang ngirim 1 nih, bagus nih. Ya, berarti dari kemarin dia sudah baca, dia sudah coba mungkin ya. Nah jadi seperti itu ya. Selalu rajin update di classroom-nya. Ya, kalau misalkan udah ada tugas, udah langsung aja kerjakan boleh. Ya, pelajari dulu gitu ya. Jelas kira-kira ada pertanyaan lagi yang lain? Tadi siapa yang belum ngabsen ya? Saya Pak. Nanda ada Nanda? Ini ada suaranya itu. Zakaria ada? Tadi ada, Pak. Ada ya, Zakaria ada ya? Zakaria enggak ada, Pak. Apa? Tidak ada. Oh, tidak ada. Mari kita siapa lagi yang hadir? Tadi saya izin telat, Pak. Farhan udah tadi saya absen. Udah kan? Iya, Farhan Amin udah. Tadi yang belum Alit kayaknya ya. Iya, Pak. Alit ada Alit? Ada, Pak. Oke. Jadi belum bisa hadir. Gimana sinyalnya udah? Udah, Pak, udah. Cari wifi dulu naik. Oke, ini hadir ya, hadir ya. Oke, ya. Dengan sudah ada yang belum merasa belum di absen? Kan udah semua ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita akhiri saja pertemuan kita pada pertemuan 2 kali ini ya. Kita akan lanjutkan materi berikutnya di minggu depan tentang tipe data, variabel dan konstanta. Ya, karena tadi diawali dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa.
Jadi siapa yang mimpin? Silakan di. Ya, silakan siapa Puja? Saya Pak. Ya, silakan Puja. Ya, sebelum kita mengakhiri acara pelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Puja. Jadi adik-adik perlu penyesuaian ya, jangan pelajaran lagi dibilang ya. Kuliah ya, mata kuliah, nama mata pelajaran kalau di SMA, kalau sekarang itu mata kuliah ya, bukan mata pelajaran, bukan pelajaran. Kalau aktivitasnya namanya kuliah, bukan pelajaran ya. Jelas ya? Karena kita sudah berada di pertemuan ini, jadi mungkin dibiasakan lagi. Oke, itu mungkin kuliah kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah gabung di kuliah melalui Google Meet ini. Sampai jumpa minggu depan. Silakan boleh meninggalkan ruang meeting ini. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih kembali.